Kita akan membaca Roma 8 ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mungkin kalau kita membaca satu ayat ini kita kurang paham konteksnya apa. Untuk itu kita akan juga melihat secara konteks mulai dari ayat 19. Nah, pada minggu lalu itu kita sudah mendengarkan satu pengajaran yang sangat baik dari Pak Pendeta atau Pak Evangelis Yarens O, ya, yang mengajar kita untuk belajar bahwa akibat dari dosa seluruh alam semesta itu menjadi rusak berantakan, ya. Dosa tidak saja berdampak pada kehancuran manusia tetapi juga kerusakan alam semesta. Itu bisa kita lihat di dalam bacaan kita minggu lalu, secara khusus di ayat yang ke-20, ya. Saya baca dari ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya, mohon yang baru masuk bisa matikan videonya, ya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, ini adalah gambaran di mana akibat dosa seluruh makhluk. Kalau di dalam bacaan itu dikatakan ayat 20 dikatakan seluruh makhluk, dan ayat 22 juga seluruh makhluk, tapi kalau bahasa aslinya itu lebih juga bisa diartikan seluruh ciptaan. Jadi akibat dosa seluruh ciptaan itu menderita atau mengeluh atau sama-sama merasa seperti sakit bersalin. Itu minggu lalu kita sudah belajar dari Pak Yarens, ya. Nah, menariknya dalam bacaan kita hari ini mengatakan bahwa bukan hanya alam semesta atau alam ciptaan yang hancur, tetapi bahkan orang percaya pun masih hidup dalam pengeluhan dan menanti pengangkatan sebagai anak Allah. Kalau kita memperhatikan teks kita, ya, ayat 23. Di sana dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tapi bukan hanya alam ciptaan saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bacaan kita dengan tegas mengatakan bahwa baik alam semesta maupun kita sama-sama mengeluh, ya, sama-sama merasa ada sesuatu yang berat. Nah, kita hari ini akan belajar 4 hal dari ayat ini. Kalau Bapak, Mama dan teman-teman sekalian yang ada di offline maupun online melihat dari teks ini, saya mau mengajak kita belajar 4 hal. Yang pertama, apa sebenarnya yang disebut dengan karunia sulung roh, ya. Makanya teks kita dibilang, dan bukan hanya mereka saja tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya. Apa yang dimaksud dengan karunia sulung roh? Lalu mengapa orang yang sudah menerima karunia sulung dari roh masih mengeluh dalam hati? Mengeluh dalam hati itu konteksnya apa? Maksudnya seperti apa? Lalu apa yang dimaksud dengan menantikan pengangkatan, ya? Menantikan pengangkatan sebagai anak, ya. Bukankah Alkitab katakan bahwa kita yang percaya sudah diadopsi menjadi anak Allah? Lalu ini menantikan pengangkatan sebagai anak ini dalam konteks seperti apa, ya? Dan kapan waktunya, ya? Nah, yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan karunia sulung roh, ya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 23 bagian A, ya. Dan bukan hanya mereka saja, ya, bukan hanya makhluk hidup atau ciptaan saja yang mengeluh, ya, yang sakit akibat dosa, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya. Nah, ini kata-kata karunia sulung roh di sini. Nah, dikatakan dalam ayat ini bahwa orang percaya atau kita itu sudah menerima karunia sulung roh. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan karunia sulung roh? Saya coba mengutip dari seorang teolog bernama Van den Ende. Van den Ende mengatakan begini, dalam bahasa Yunani, perkataan dalam LAI diterjemahkan karunia sulung menunjukkan anak sulung hewan atau buah sulung yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, atau rambut seikal hewan kurban yang dipotong dan dibakar dulu. Di dalam perjanjian lama, terjemahan Yunani atau Septuaginta, kita menemukan dengan arti serupa.
Tetapi di sini atau di dalam perjanjian baru, dalam teks kita yang kita baca hari ini, karunia sulung tidak mengacu pada persembahan manusia kepada Allah, tetapi pada pemberian Allah kepada manusia. Tadi kan teks kita dikatakan kita sudah menerima karunia sulung roh. Berarti karunia sulung roh itu bukan pemberian dari manusia kepada Allah, tapi pemberian dari Allah kepada manusia. Di sini karunia sulung roh tidak mengacu pada persembahan manusia kepada Allah, tetapi pada pemberian Allah kepada manusia, yaitu kehadiran Roh Kudus. Jadi Van den Ende mengatakan bahwa istilah karunia sulung roh ini merujuk kepada Roh Kudus, ya, merujuk kepada Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya dalam teks ini, kalau kita membaca sekali lagi dalam teks kita, berarti dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia Roh Kudus. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Teks arti karunia sulung roh itu yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada Roh Kudus, ya. Nah, sehubungan dengan itu teman-teman, Bapak Ibu dan Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Van den Ende mengatakan bahwa kata karunia sulung roh ini diartikan sebagai Roh Kudus, tetapi paling tidak kata ini punya atau kalimat ini punya 3 bentuk penafsiran. 3 bentuk penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa Roh Kudus sebagai karunia pertama, karena ada disebutkan di situ istilah karunia sulung. Karena disebut karunia sulung, ya, bisa saja itu dikatakan Roh Kudus itu sebagai karunia sulung atau karunia pertama. Jadi selain pemberian, jadi ketika seseorang percaya kepada Kristus, pertama kali yang ia peroleh adalah Roh Kudus. Pertama kali yang ia peroleh adalah Roh Kudus, ya. Itu tafsiran yang pertama, ya. Dan juga yang kedua, kemuliaan, pembebasan, itu bisa kita lihat dalam ayat 18, ayat 23b, ya. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai karunia pemberi karunia sulung roh. Berarti karunia sulung oleh roh. Kira-kira begitulah ditafsirkan seperti itu. Ya. Kalau yang pertama, Roh Kudus itulah karunia pertama, begitu. Jadi Allah ketika seseorang percaya, Allah lebih dulu menganugerahkan Roh Kudus, ya. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu sendiri juga bisa ditafsir sebagai pemberi karunia. Karena disebut sebagai karunia sulung roh. Jadi maksudnya bisa saja Roh Kudus memberi karunia sulung. Kira-kira begitu. Bukan Roh Kudus sebagai karunia, tapi Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Ya. Jadi karunia sulung merupakan suatu istilah dari pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Misalnya apa? Karunia buat mujizat, karunia berbahasa roh, karunia apalah macam-macam. Jadi ada jenis-jenis karunia yang kemudian diberikan oleh Roh Kudus, ya. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga menurut Van den Ende, karunia sulung ini sendiri merupakan bagian pertama atau panjar atau cicil atau sebagian, nanti kita akan menerima sepenuhnya. Ya. Jadi karunia Roh Kudus yang dimaksud di sini merupakan atau disebut sebagai panjar dulu atau jaminan dulu. Kalau kita biasa pergi di pergi di pinjam barang begitu, ada jaminan, ya. Jadi karunia sulung Roh Kudus sebagai jaminan, ya. Nanti kita akan menerima seutuhnya, sesungguhnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada 3 macam penafsiran dari arti karunia sebagai karunia sulung itu yang dimaksud di situ. Bisa diartikan Roh Kudus, tetapi dalam konteks itu bisa ada 3 penafsiran menurut Van den Ende. Lalu mana yang paling benar? Kira-kira begitu, ya. Mungkin kita bertanya, ini ada 3 tafsiran, ada 3 bentuk penafsiran, mana yang paling, ya, kira-kira bisa kita terima? Apakah Roh Kudus itu sebagai pemberian pertama? Yang pertama. Yang kedua, apakah Roh Kudus yang memberi karunia? Atau yang ketiga, Roh Kudus itu sebagai panjar. Ya, nanti kita akan menemukan atau sebagai jaminan. Maksudnya di sini, ketika seorang percaya engkau menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Nanti engkau akan menerima keselamatan yang seutuhnya. Itu ada 3 penafsiran seperti itu. Lalu sebenarnya mana yang bisa kita terima atau mana yang paling benar? Sebenarnya semuanya benar, begitu. Di dalam Alkitab BIS bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini. Dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh di dalam batin kita. Kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah. Perhatikan teks ini dikatakan, kita sudah
menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama. Itu di dalam Alkitab Roma pasal 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada satu kalimat yang menegaskan begini, kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama. Jadi maksudnya setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menerima pemberian pertama-tama, yaitu Roh Kudus. Kalau kita membandingkan juga di dalam Alkitab versi atau terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan begini, walaupun memiliki Roh Kudus di dalam kita sebagai permulaan dari kemuliaan Allah yang akan datang. Sebagai permulaan. Jadi walaupun kita memiliki Roh Kudus sebagai permulaan, ya. Kalau kita melihat dari FIYH di sini mungkin dia lebih kepada penafsiran yang ketiga, ya. Tadi kan Roh Kudus sebagai pemberian pertama, itu penafsiran yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pemberi. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai jaminan. Nanti kita akan memiliki yang lain-lain, ya. Nah, kalau di FIYH sini dia bilang walaupun memiliki Roh Kudus di dalam kita sebagai permulaan dari kemuliaan akan datang. Ya. Jadi terlihat di sini bahwa bisa saja nomor 1, bisa saja nomor 3, bisa saja nomor 2, ya. Kira-kira begitu. Tetapi apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Ya. Apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Yang pertama, kalau seandainya kita pada penafsiran nomor 1, kalau kita pada penafsiran nomor 1, bahwa Allah ketika seseorang percaya, otomatis pasti Allah pertama-tama memberi Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu bukan bicara tentang setelah percaya lalu kita harus buat ritual tertentu, kita harus undang-undang dulu, dia baru dia datang, tidak. Alkitab katakan bahwa setiap kali ketika kita percaya, kita akan menerima Roh Kudus, ya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi apa? Kapan kita menerima Roh Kudus? Ketika percaya. Ketika percaya, kita memiliki Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak perlu diundang atau memiliki Roh Kudus itu bukan nanti setelah percaya kita buat ritual tertentu harus ada praise and worship-nya dulu baru kita bisa memperoleh Roh Kudus. Tidak. Ya. Ketika kita percaya, kita telah menerima Roh Kudus. Di dalam Alkitab, ya, atau di dalam tradisi, ya, metrei, ketika dibilang ketika kamu percaya kamu dimeteraikan. Metrei itu mengandung atau berarti punya 3 arti. Yang pertama, metrei itu sebagai simbol kepemilikan. Jadi kalau siapa yang punya metrei, maka itu dia punya bukti yang sah atau kepemilikan yang sah. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi milik Allah. Ya. Yang kedua, metrei itu simbol atau arti asli, keaslian. Ya. Kalau punya metrei berarti barang itu asli atau tidak palsu. Ya. Sama halnya juga ketika kita dimeteraikan, itu kita dimurnikan, diaslikan. Tadinya kita berdosa, tercemar, tidak asli, tetapi ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita diaslikan atau dijadikan asli. Lalu yang ketiga, metrei itu sebagai simbol jaminan. Jadi kalau kita jalan-jalan ke setujuk itu metrei, maka aman. Ya. Artinya apa? Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita aman, keselamatan kita terjamin. Ya. Itu pelajaran pertama. Seandainya kita menerima pandangan pertama bahwa Roh Kudus itu ketika kita percaya kita memiliki Roh Kudus. Ya. Mengapa Allah perlu memberikan karunia Roh Kudus pertama kali kepada manusia? Mungkin kita berpikir, pertama kali kita percaya kita langsung diberikan Roh Kudus. Kenapa? Apa pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya? Ya. Kalau kita membaca teks-teks kita sebelumnya, pasal 8, mari kita coba kita buka Alkitab kita ayat 1 sampai seterusnya. Ya. Ayat 1, kenapa Roh Kudus itu perlu atau penting diberikan kepada setiap orang percaya? Karena yang pertama, peran Roh Kudus itu penting sekali karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tanpa Roh Kudus yang melahirbarukan kita, tidak mungkin kita datang kepada Tuhan. Jadi peran Roh Kudus di sini sangat penting. Makanya pertama kali Allah menganugerahkan Roh Kudus. Di dalam pasal 8 ayat 2 dia bilang, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan.
atau melahirbarukan, membebaskan. Itu kenapa pertama kali Allah mengaruniakan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, kalau kita membaca ayat 56, ya, membangkitkan keinginan roh atau keinginan rohani, ya. Ayat 56 dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi selain Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus juga membangkitkan keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu makanya Roh Kudus penting diberikan di pertama kali ketika kita percaya. Ya. Yang ketiga, ya, Roh Kudus memastikan semua perbuatan kita itu berkenan di hadapan Allah. Ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi mereka yang hidup di dalam roh pasti berkenan kepada Allah. Jadi Roh Kudus mengubah semua tindakan-tindakan yang tadinya tidak berkenan menjadi berkenan. Tanpa Roh Kudus punya peran mengkonversi perbuatan-perbuatan kita, memberikan makna perbuatan-perbuatan baik kita, semua perbuatan-perbuatan baik itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Makanya di Yesaya dikatakan bahwa kalaupun kita punya perbuatan sebaik-baiknya di hadapan Allah itu sama dengan setara dengan kain kotor. Ya. Yang keempat, Roh Kudus memastikan kita menjadi milik Kristus. Ya. Ayat 9, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi kalau dia punya Roh Kudus, dia milik Kristus. Itulah mengapa Roh Kudus itu pertama-tama diberikan. Ya. Dan yang kelima, dia akan memperoleh keselamatan kekal. Ya. Ayat 11 dikatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tanpa karunia sulung roh, maka seorang tidak mungkin dapat datang kepada Kristus. Ya. Pemberian Roh Kudus pertama kali itu sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, dia bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini bicara tentang kalau kita punya persepsi pandangan yang pertama tadi, tafsiran yang pertama tadi, bahwa Roh Kudus sebagai anugerah pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita punya pandangan bahwa Roh Kudus itu sebagai pemberi karunia. Ya. Jadi ketika kita percaya Roh Kudus sebagai pemberi karunia, maka otomatis bahwa gereja akan diperlengkapi oleh orang-orang yang punya karunia-karunia. Ya. Karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia memimpin, karunia macam-macam. Ada karunia jabatan, ada karunia yang non jabatan. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu sebagai jaminan sambil menanti kemuliaan yang akan kita terima, maka itu menggambarkan tentang satu jaminan keselamatan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus diberikan sebuah jaminan dan pasti selamat. Nah, itu bagian yang pertama tentang karunia. Kalian telah mendapat apa tadi? Memiliki karunia sulung roh. Kita sudah menjelaskan, menjabarkan tentang arti dan 3 tafsiran seputar dengan hal itu. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang kedua. Mengapa orang yang punya Roh Kudus itu mengeluh? Dan mengeluh seperti apa yang dimaksudkan dalam teks ini? Kalau kita melihat di dalam teks kita, ya, dalam Roma 8:23 bagian B dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Mengeluh di dalam hati kita. Apa yang dimaksud dengan mengeluh? Mengapa orang yang telah memiliki Roh Kudus mengeluh dalam hati? Dan pengeluhan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Untuk memahami arti pengeluhan dalam ayat 23, kita juga harus terlebih dahulu memahami arti pengeluhan dalam ayat 22. Kalau ayat 22 dikatakan begini, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa semua makhluk juga sama-sama mengeluh. Mereka mengeluh karena apa? Kita mundur lagi ke belakang di ayat 20. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Mengeluh karena dosa. Jadi kalau kita mau melihat di dalam ayat 23 teks kita, bahwa orang percaya yang telah memiliki Roh Kudus
itu juga masih mengeluh. Mengeluh karena apa? Mengeluh karena dia berjuang dengan dosa. Begitu dosa mau muncul, dia aduh bagaimana saya mau melawan bagaimana. Jadi setiap hari hidupnya dalam peperangan melawan dosa, dan itu membuat dia selalu gelisah. Ya. Akibat dosa, sekalipun orang percaya telah memiliki Roh Kudus, orang percaya juga berulang kali kalah menang, jatuh bangun. Itulah yang menyebabkan ada pengeluhan. Mari kita lihat satu tafsiran dari Douglas Moe. Douglas Moe mengatakan begini, kita mengeluh karena kita mempunyai Roh Kudus. Begitu Roh Kudus dengan tuntutannya akan kekudusan memasuki hidup kita, kita merasakan apa yang Allah inginkan dari kita, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, Roh meningkatkan rasa frustasi kita karena tidak memenuhi standar-standar Allah. Allah maunya segini, tetapi dosa dalam diri kita membuat kita hanya segini. Ya, akhirnya kita merasa frustasi karena tidak bisa mengejar apa yang menjadi standar Allah. Itulah sebabnya mengeluh. Ya. Roh meningkatkan rasa frustasi kita karena tidak memenuhi standar Allah, dan kerinduan kita untuk menjadi apa yang Allah inginkan. Perhatikan di sini. Jadi ada satu situasi, ada satu dilema yang dialami oleh orang percaya. Sekalipun kita telah menerima Roh Kudus, kita telah mempunyai Roh Kudus sebagai jaminan, kita masih terus berjuang melawan dosa setiap hari. Makanya ada satu kalimat yang digunakan Paulus, setiap hari orang percaya mengeluh. Mengeluh karena apa? Mengeluh karena godaan dosa membuat kita tidak bisa serupa dengan standar hidupnya Allah, standarnya Allah. Mari kita lihat satu pengalaman Paulus dalam Roma pasal 7. Kita undur satu pasal ke belakang. Bagaimana Paulus menceritakan pengeluhan dia. Bagaimana Paulus menceritakan dilema yang dia hadapi. Ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan berbuat baik. Ya, kehendak berbuat baik ada, tetapi bukan atau tidak mampu untuk dia melakukan. Ya, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Jadi perhatikan di sini, di satu sisi dia mau buat baik, dia ingin sekali buat baik, tetapi di dalam kehidupan prakteknya tidak bisa dia berbuat baik. Akhirnya dia mengeluh. Makanya dikata ayat 23 tadi, orang percaya juga mengeluh. Ya. Jadi aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Makanya teks kita di dalam ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja yang mengeluh, bukan hanya ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa yang mengeluh, tapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga terus mengeluh. Kita mengeluh karena apa? Karena walaupun kita punya Roh Kudus, tapi kita kadang-kadang gagal melakukan kehendak Tuhan. Tuhan maunya segini, kita segini. Akibatnya peperangan rohani itu terus-menerus terjadi. John Owen katakan satu kalimat yang menarik begini. Tidak ada jaminan keamanan terhadap dosa, kecuali dengan terus-menerus berperang melawannya. Berperang melawannya. Sebenarnya rasa frustasi ini baik. Kalau hari ini teman-teman merasa frustasi karena tidak mampu berbuat baik seturut dengan kehendak Allah, itu sesuatu yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita merasa frustasi, di sana kita sedang digerakkan oleh Roh Kudus untuk berjuang menuju kekudusan hidup. Ketika hari ini kalau teman-teman merasa stres dengan dosa yang dilakukan, merasa bahwa tidak bisa menang dengan satu dosa dan merasa bergumul sekali, merasa bahwa saya tidak mampu, itu sesuatu yang baik. Karena apa? Roh Kudus membangkitkan kegelisahan itu dalam hati, supaya engkau bisa bangkit, engkau bisa bertobat, dan engkau bisa maju lebih baik lagi. Tetapi kalau perhatikan,
Kalau di dalam hidupmu, ketika kamu melakukan dosa dan tidak ada kegelisahan dalam hati, kamu merasa baik-baik saja, kamu merasa nyaman-nyaman saja, maka itu waspada. Waspada kalau kita merasa berbuat dosa dan merasa biasa-biasa saja. Ya. Jadi rasa frustasi ini sebenarnya bukti bahwa Roh Kudus masih bekerja. Bukti bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus tidak tertidur di dalam tubuhmu. Tapi Roh Kudus juga bekerja membangkitkan rasa bersalah sehingga membuat engkau datang kembali kepada Tuhan. Minta ampun akan dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Ya, satu quote lagi dari John Owen. John Owen bilang begini. Mematikan dosa bukanlah karya yang dilakukan Roh Kudus secara eksklusif. Roh Kudus adalah pemberi setiap anugerah dan pekerjaan yang baik. Namun orang percaya yang harus melakukan anugerah ini dan harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik itu secara nyata. Jadi Roh Kudus memang menganugerahkan yang baik. Roh Kudus memang menganugerahkan kehendak, tetapi kita yang harus mengambil keputusan. Ya. Mematikan dosa bukanlah karya yang dilakukan oleh Roh Kudus secara eksklusif semata. Roh Kudus pemberi, namun orang percaya yang melakukan. Makanya kadang-kadang kita tetap gelisah, kita tetap berjuang. Itu baik. Jadi kalau teman-teman pernah atau saat ini merasa kegelisahan akan dosa, itu baik. Tapi kalau teman-teman sudah tidak merasa frustasi, tidak merasa mengeluh, dalam ayat ini bahasa digunakan adalah mengeluh. Merasa baik-baik saja ketika melakukan dosa, itu berarti waspada. Itu waspada. Itu ada sesuatu yang kurang baik. Satu quote lagi dari John Owen. John Owen begini. Roh Kudus tidak mematikan dosa di dalam orang percaya tanpa ketaatan dan kerjasama dari orang percaya tersebut. Pertolongannya berupa dorongan untuk melakukan pekerjaan itu bukan alasan untuk kita mengabaikan. Jadi kalau ada dorongan Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan, sambut itu. Jangan abaikan itu. Itu bahagian yang kedua tentang mengeluh. Ya, tentang mengeluh. Mengeluh maksudnya apa, kenapa mengeluh, kita sudah belajar. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu menantikan pengangkatan menjadi anak Allah. Nah, jadi selain orang percaya mengeluh, ya, teks kita juga mengatakan bahwa orang percaya juga sedang menantikan pengangkatan sebagai anak. Nah, kalau kita melihat teks di sebelumnya, ayat kita sebelumnya, di dalam Roma pasal 8 ayat 16, ya, ayat-ayat yang di atas, di sana dikatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, ya, Roh Kudus masuk dalam diri kita, maka kita dengan secara sadar atau mau dikatakan kita telah menjadi anak Allah, ya. Jadi sebenarnya pada saat kita menerima Roh Kudus, status kita kini menjadi anak Allah. Lalu kenapa di dalam teks kita ini, ya, masih dibilang kita menantikan pengangkatan sebagai anak? Ya, perhatikan ya, di dalam teks ini, di dalam ayat Roma 7, 8 ayat 16, dia bilang roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita sudah disebut sebagai anak Allah. Tetapi di dalam teks ini, ya, dia bilang kita sambil kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Nah, ini menarik. Ada satu semacam di ayat 16, dia bilang bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, kita anak Allah. Tapi di ayat 23, dia bilang kita masih menantikan pengangkatan sebagai anak Allah. Ya. Nah, terkait hal itu mari kita lihat satu quote dari Douglas. Ya, Douglas bilang begini. Ya. Di sini kita menemukan contoh klasik perjanjian baru tentang ketegangan sudah dan belum, yang meresapi ajaran tentang kehidupan Kristen. Ya, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya. Dibenarkan, didamaikan, dan dibawa ke dalam keluarganya. Namun kita belum menjadi anak-anak Allah sebagaimana kelak nanti. Jadi ada satu perbandingan. Sekarang anak-anak Allah dan nanti anak-anak Allah. Ada dua situasi di sini yang Paulus sedang bicarakan. Memiliki warisan penuh, menikmati kekudusan sempurna dalam tubuh kebangkitan dan dimuliakan. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini jelas bahwa ada dua arti anak Allah, ya, atau dua makna anak Allah yang dibicarakan oleh Paulus. Pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ini, ya, pada ayat ini kita adalah anak-anak Allah. Ya, ini kita bicara tentang anak-anak Allah dalam konteks kita masih di dunia ini, ya.
Tetapi pada ayat ini 23, ini bicara tentang kita sebagai anak Allah yang kita setelah ada di surga. Ya, ada perbedaan kualitas di sini. Paulus sedang berbicara di ayat 23 tentang menjadi anak Allah di masa depan. Dan bukan di masa kini. Sekarang kita sudah anak Allah. Tetapi nanti ada perbedaan kualitas antara anak Allah di sini, anak Allah di sana. Anak Allah di sini masih bisa berbuat dosa, anak Allah di sana tidak ada dosa. Anak Allah di sini masih bisa mengeluh, masih bisa sakit, masih bisa lapar. Anak Allah di sana tidak bisa lapar, tidak bisa haus, ya, memuji Allah senantiasa. Makanya jangan heran di teks kita dia bilang bahwa ayat 23 sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, ya, pembebasan tubuh kita, ya. Artinya apa, Bapak, Mama, dan teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita untuk bisa mendapatkan anak Allah yang nanti, yang tidak ada dosa, yang senang-senang, yang tidak makan minum, itu kita mati dulu, kita dibebaskan dulu dari tubuh kita. Pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita, baru kita bisa menjadi anak Allah yang sempurna atau yang sempurna. Kalau anak Allah yang sekarang status kita saat ini, ya kita sudah jadi anak Allah. Tetapi kan kita masih berbuat dosa, masih berjuang, masih mengeluh dalam dosa. Tetapi nanti kita akan terbebas dari dosa. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat satu ayat di 1 Yohanes. Ya, ini 1 Yohanes 3 ayat 2. Dia bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apa? Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi saat ini apa yang kita inginkan, ya, dan nantikan dalam kehidupan kita adalah menjadi anak Allah yang sejati di masa depan, ya. Yang tidak ada dosa, hidup bersama Kristus, melihat Kristus, melayani Kristus, dan ini harus menjadi keinginan sejati setiap orang. Ya. Saat ini apa yang kita inginkan? Apakah jasmani atau hidup bersama-sama dengan Allah? Seringkali ketika kita masih muda, kita belum berpikir tentang hidup bersama Allah. Nanti sudah sakit-sakit, nanti sudah di ICU, nanti sudah mulai donor darah, minta darah sana sini, baru kita punya hati mulai berharap hidup bersama Allah yang sejati. Itu yang terjadi, ya, dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita masih kuat, kita belum berpikir tentang hidup bersama Allah itu sesuatu yang penting, ya. Kita belum menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kita perjuangkan, harus kita pikirkan. Sehingga hidup kita di masa muda kadang-kadang kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kita belum berpikir bahwa tinggal bersama Allah itu sesuatu yang penting. Ada satu quote dari Donald S. Whitney, dia bilang begini, mereka yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencintai dan hidup bagi Yesus secara alami pasti rindu untuk menemuinya. Ya, kadang-kadang mereka yang sudah menghabiskan waktu puluhan tahun, ya, mencintai Tuhan, itu akan rindu untuk hidup bersama Tuhan. Tapi mereka yang belum umur panjang atau belum masih muda, mereka kadang-kadang belum merasa bahwa hidup bersama Tuhan itu sesuatu yang penting. Kalau kita membaca kembali teks kita, apakah sudah tua dulu baru kita merasa bahwa hidup bersama Tuhan itu sesuatu yang baik? Tidak, teman-teman. Coba kita perhatikan lagi ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung. Jadi kita yang telah menerima karunia sulung ini siapa? Apakah bayi-bayi dulu? Tidak. Anda semua, kita semua yang telah percaya kepada Kristus, kita semua telah menerima karunia sulung roh. Dan untuk itu kita juga harus menantikan pengangkatan sebagai anak. Kadang-kadang kita tunggu tua dulu, sudah mau mati baru kita rindu untuk hidup bersama Tuhan. Tapi masih muda, kita tidak menginginkan itu, kita belum berpikir itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Merindukan surga dan hidup bersama Tuhan bukan harus atau tidak harus menunggu tua, menunggu sakit-sakitan. Tetapi itu adalah suatu perasaan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketika dia percaya kepada Kristus, dia harus punya kerinduan untuk hidup bersama Tuhan. Makanya di dalam satu buku Spiritual Check-up dari Donald S. Whitney,
Di buku itu dia memberikan 10 tes apakah kualitas rohani kita baik atau tidak. Dan di poin yang ke-10, satu bab dia bilang, orang yang kualitas rohaninya baik adalah orang yang selalu ingin pulang ke surga. Selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Selalu punya keinginan untuk hidup bersama Tuhan. Itu adalah ciri orang yang benar-benar percaya yang sejati. Dia bilang mau mati sekarang tidak masalah. Saya akan, makanya Paulus bilang apa? Hidup apa? Adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagi Paulus dia sudah siap, baik hidup ataupun mati, saya tetap bersyukur. Hidup saya akan terus memberi buah, mati saya bisa ketemu dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan. Nah, bicara soal hidup bersama Tuhan ini teman-teman, saya mau sampaikan satu poin penting, yaitu motivasi apa? Ya, motivasi apa yang benar? Ya. Untuk hidup bersama Tuhan, mungkin banyak orang hidup bersama Tuhan kalau dia sudah mulai sakit. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa saya sudah sakit-sakit, jadi cepat pulang ke surga, aku bisa terbebas dari ini sakit-sakit orang. Ya. Saya punya masalah utang piutang terlalu banyak, jadi biar saya cepat-cepat mati hidup bersama Tuhan supaya saya terbebas dari utang piutang. Secara fisik saya begitu menderita, jadi saya mau mati saja supaya saya terbebas dari penderitaan. Apakah seperti itu? Ya. Betul bahwa kita pengen hidup bersama Tuhan, tapi motivasi yang bagaimana dulu? Nah, ini ada satu quote menarik dari Donald S. Whitney. Ya, Donald S. Whitney bilang begini, semangat untuk bersama Yesus belum tentu menjadi konfirmasi bahwa kita mengenal Kristus, apalagi bertumbuh menuju keserupaan dengan Dia. Sebagian orang ingin melihat Yesus sama seperti mereka ingin melihat perawan Maria atau Raja Daud. Jadi maksudnya, banyak orang yang ingin cepat-cepat ke surga supaya bisa melihat Yesus itu model bagaimana satu. Tiap hari kita di sini ada ingin puji-puji Dia, tapi Dia model bagaimana satu. Ya. Itu sama dengan orang mau jumpa fans dengan artis begitu. Dia buru-buru pergi itu hanya ingin melihat ini artis satu yang mau bagaimana. Ya. Rasa ingin tahu alami atau hanya keinginan untuk melihat pribadi yang begitu terkenal mungkin saja menjadi motivasi satu-satunya. Jadi ada orang yang pengen cepat-cepat ke surga supaya terbebas dari penderitaan fisik. Ya. Masih satu quote lagi dari Donald S. Whitney, dia bilang begini. Jadi pernyataannya bukan hanya apakah Anda merindukan surga dan hidup bersama-sama dengan Yesus, melainkan juga untuk surga yang mana dan Yesus yang mana. Orang Kristiani yang bertumbuh makin merindukan surga yang kudus, bukan hanya surga yang nyaman. Mereka berharap akan hubungan yang kudus, bukan sekedar nostalgia. Mereka rindu melihat Tuhan Yesus yang kudus. Ya. Jonathan Edwards mengatakan begini, tetapi bukan kerinduan untuk berada di surga ataupun kerinduan untuk mati yang menjadi pertanda orang kudus sejati, namun kerinduan akan hati yang lebih kudus. Penutup khotbah ini saya akan cerita kisah dua orang. Yang pertama Brainerd ini. Brainerd ini dia kena TBC dan dia mati di usia 29 tahun. Kisahnya kemudian ditulis oleh Jonathan Edwards. Ya. Satu saat Jonathan Edwards mengunjungi dia di menit-menit atau detik-detik terakhir sebelum dia mati. Ya. Terus Edwards tanya, kira-kira apa lu punya keinginan sekarang? Kalau ingin bertemu dengan Tuhan Yesus ketika lu mati? Ya. Dia bilang, iya saya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang membuat lu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah karena ingin terbebas dari sakit TBC-mu? Ya. Mari kita lihat pernyataan dari Edwards, dia kutip dari pernyataannya yang sakit tadi, Brainerd tadi ya. Dia bilang begini, keinginan yang sering diungkapkan Brainerd untuk mati bukan hanya keinginan untuk melarikan diri dari kesengsaraan dan cobaan hidup. Walaupun kita tidak dapat menghilangkan motif itu sama sekali. Baginya, situasi terakhir dia di surga adalah tujuan utama untuk hidup karena memberikan akhir yang melegakan dari beban dosa yang dipikul. Jadi dia bilang saya mau mati cepat-cepat. Ya. Bukan karena soal supaya saya terbebas. Tetapi supaya soal terbebas dari penyakit fisik. Tapi terbebas dari dosa. Karena selama ia hidup ia terus mengeluh.
dengan dosa yang ia lakukan. Hari ini banyak orang yang berdiri di jembatan Liba dan lompat ke bawah karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup. Dia pengen cepat-cepat mati supaya terbebas dari beban hidup. Tetapi apa yang dia lakukan juga salah besar. Karena justru tindakannya itu adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kisah lain, ada seorang bernama Johnny Erickson Tada. Ini seorang tunadaksa. Tunadaksa itu apa? Tunadaksa itu orang yang lahir atau mengalami kecacatan, misalnya kaki pincang atau tangan patah atau apa, mungkin karena faktor genetik atau juga bisa jadi karena faktor dilahirkan secara kecelakaan maupun faktor genetik, bisa saja seperti itu. Ya. Suatu saat dirinya memberikan kesaksian dan ditulis oleh Donald S. Whitney. Ya. Johnny Tada dia bilang begini, ya, bukan Johnny Wayne ya, Johnny Tada. Johnny Tada dia bilang begini, orang-orang berkata, Anda pasti berharap untuk pergi ke surga. Dengan pemikiran bahwa saya tentunya menantikan waktu untuk mendapatkan tubuh yang baru. Dan setelah lebih dari 25 tahun di kursi roda, saya memang mendambakan itu. Perhatikan kalimat selanjutnya, akan tetapi melebihi tubuh yang baru. Ya. Ia berkata dengan suara tersendat, saya lebih merindukan hati yang baru tanpa dosa. Memang benar bahwa setiap orang ingin pergi ke surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan karena sudah utang terlalu banyak, bukan karena masalah terlalu banyak, atau bukan karena sakit terlalu menderita, yang membuat kita harus cepat-cepat pengen ke surga, tetapi karena terbebas dari dosa dan hidup bersama Tuhan. Itulah motivasi utama, motivasi penting. Ya. Terakhir saya akan memberikan satu quote dari Martin Jones. Ya. Martin Jones mengatakan begini. Ya. Apa yang Anda cari dan harapkan di surga? Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang mungkin harus diajukan sebelum pertanyaan itu. Apakah Anda pernah berharap untuk berada di surga? Orang yang berharap untuk mati hanya supaya ingin keluar dari kehidupan karena persoalan yang ia hadapi, ya, bukan seorang Kristen, ya, melainkan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi, orang yang berharap untuk mati hanya supaya ingin keluar dari kehidupan karena persoalan yang ia hadapi, bukanlah seorang Kristiani, melainkan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Orang Kristen atau orang Kristiani memiliki keinginan positif akan surga. Jadi ada keinginan positif, ada keinginan negatif. Keinginan negatif itu yang apa? Supaya terbebas dari penderitaan, supaya terbebas dari hutang piutang mungkin, terbebas dari segala macam tuduhan-tuduhan, supaya cepat mati sudah. Tapi orang Kristen sejati itu punya keinginan positif akan surga. Dan karena itu saya bertanya, apakah Anda berharap untuk berada di surga? Namun lebih dari itu, apa yang Anda nantikan saat masuk surga? Apakah yang akan Anda inginkan? Apakah istirahat di surga? Apakah untuk bebas dari persoalan dan kemalangan? Ya. Apakah kedamaian surga? Apakah sukacita surga? Semua hal tersebut dapat ditemukan di sana. Syukur kepada Tuhan. Tetapi bukan itu hal yang kita harapkan ada di surga. Kita merindukan wajah Tuhan. Bahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Untuk berdiri tepat di hadirat Tuhan. Untuk memandang dan menatap Dia. Apakah kita mendambakan hal itu? Apakah itu surga bagi kita? Apakah itu hal yang kita inginkan di atas segalanya? Ya. Dari penutup kutipan ini saya mau simpulkan bahwa benar bahwa kita semua ingin masuk surga. Tapi kerinduan yang sejati, motivasi yang benar adalah bertemu dengan Tuhan dan terbebas dari dosa. Yang membuat kita setiap hari mengeluh. Sekali lagi saya baca ayat 23.
Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.